tidak bisa membalas kasih Engkau yang begitu luar biasa untuk kami, untuk kehidupan kami, untuk keluarga kami, untuk bangsa kami, untuk gereja kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin mengenal kasih itu, kami ingin mengerti kasih itu, kasih yang tidak mungkin kami pahami tanpa Allah campur tangan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, melalui Roh Kudus kami akan dan bisa untuk mengerti kasih itu. Untuk itu Tuhan, pada kesempatan ini selidiki hati kami, motivasi kami, batin terdalam kami, supaya kami dapat mengerti kasih Engkau melalui firman yang akan kami dengar, firman yang akan kami bagikan ini, supaya menjadi kekuatan, menjadi pondasi iman yang teguh buat kami di dalam pengiringan akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, runner sekalian. Ya, pada bulan ini kita akan membahas tentang unlimited love. Berhubung saya minggu pertama, jadi saya akan menjelaskan tentang unlimited love ini. Jadi kasih Allah itu begitu luar biasa sehingga ia menebus orang yang dikasihinya. Tak terpandang tidak dibatasi oleh waktu, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Kasih Allah ini tidak berubah untuk selama-lamanya. Dan kasih Allah ini bertemu dengan keberadaan manusia yang penuh dosa. Hal itu akan mengakibatkan sudut pandang yang berbeda. Ketika Allah yang Maha Kasih itu bertemu dengan keberdosaan manusia, akan menimbulkan perspektif yang berbeda-beda. Untuk itu minggu pertama kita akan belajar from his perspective. Siapakah manusia di hadapan Allah? Tentunya kita masing-masing memiliki persepsi tentang Allah, dan itu tidak bisa menggambarkan seluruh akan keberadaan kasih Allah itu. Satu demi yang lain itu hanyalah sebuah parcel, satu demi satu akan membuahkan mungkin separuh akan pemahaman kasih Allah itu. Mungkin jika seluruh orang Kristen di dunia ini dikumpulkan, mereka mendefinisikan tentang Allah ini, mungkin juga hanya separuh tentang kasih Allah itu. Oleh sebab itu kita perlu tarik dari bukan hanya zaman ini, tapi zaman yang lampau, yaitu zaman bangsa Israel. Di situ kita bisa belajar dari bangsa Israel, belajar dari nabi-nabi terdahulu. Disitulah kita akan mengerti bahwa kasih Allah itu tidak terbatas. Kasih Allah itu unlimited love tersebut. Jadi di dalam pertemuan antara keberdosaan manusia dengan Allah yang suci itu menimbulkan perspektif yang berbeda-beda. Tentunya perspektif kita dipengaruhi juga oleh keberadaan kita. Mungkin kita sakit sedikit, kita mungkin panu. Oh, kenapa Tuhan ngasih saya panu di muka lagi? Mungkin kita akan mengeluh. Mungkin kita akan oh, Tuhan tidak mengasihi saya lagi. Mungkin kita sakit di UGD atau sakit gigi. Kita mungkin juga akan memiliki perspektif yang berbeda tentang Allah. Begitu rapuhnya pemahaman kita tentang Allah. Perspektif kita tentang Allah akan berubah dari waktu demi waktu, dari kejadian demi kejadian, dari peristiwa demi peristiwa. Hal itulah kita perlu menerobos akan pemahaman tentang Allah dengan iman itu. Kacamata iman yang membentuk Allah itu seutuhnya. Jadi kita akan belajar tentang perspektif Allah tentang manusia. Kita akan membuka di dalam Yesaya
43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Disinilah perspektif Allah adalah berharga. Kita semua berharga di mata Allah. Bukan hanya berharga, tetapi mulia. Di sini dikatakan, aku ini mengasihi engkau. Ditegaskan bahwa Allah mengasihi manusia. Maka aku memberikan manusia. Manusia ini adalah Yesus Kristus, firman Allah itu yang menjadi ketebusan umat manusia. Jika kita lihat di dalam Yesaya 43 ini tentang penebusan. Jadi saking berharganya kita di hadapan Allah, pandangan Allah, Allah memberikan manusia yaitu firman-Nya Yesus Kristus mati menjadi gantimu. Menjadi dia yang mulia dijadikan terhina, dia yang kaya dijadikan miskin. Inilah keberadaan kita, dihargai oleh Tuhan. Lalu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Di sini kita tahu bahwa bangsa Israel dijajah dari penjajahan dari bangsa ke bangsa. Di sini jika kita melihat Yesaya 43 ayat sebelumnya, ayat 3 mengatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Jadi bangsa-bangsa ini berbicara tentang bangsa-bangsa yang menjajah bangsa Israel. Ada Mesir, ada juga Asyur di situ. Allah akan berperkara, Allah akan memenangkan mereka dari perbudakan. Allah akan menebus mereka sehingga mereka boleh menerima pembebasan. Jadi kita adalah umat yang berharga di matanya. Kita berharga di matanya. Berbicara tentang berharga, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu disayang, dirawat, dipelihara, dan dijaga. Jika kita menghargai sebuah barang, misalkan di sini saya perlihatkan adalah Gucci, bukan Gucci Aladin ya, tetapi ini jika kita menyayangi sebuah barang, tentu kita dieman-eman, dikeluarkannya pun juga eman-eman, waktu-waktu tertentu dan seterusnya. Dan juga tentang dirawat. Jika kita memiliki barang berharga, tentu kita rawat, hari lepas hari kita rawat. Seperti pasien perawat merawat pasiennya, dia juga memberi obat-obatan, memberi makanan, memberi apa yang diperlukan dan sebagainya. Seseorang yang memiliki keberhargaan akan juga dia memelihara, dia akan dipelihara. Berhubung dipelihara benda, jika kita memiliki barang berharga, kita akan pelihara itu sebaik-baiknya, kita simpan sebaik-baiknya, kita juga akan memperlakukan sebaik-baiknya untuk barang yang berharga tersebut. Lalu yang terakhir juga dijaga. Jika kita memiliki barang berharga, tentu kita juga dijaga oleh Allah. Dijaga dari hal-hal yang jahat. Jika umpamakan Allah adalah seorang gembala, maka Allah akan menjaga kita dari serangan singa maupun harimau yang mencoba menyakiti kita, yang mencoba menerkam kita, memangsa kita. Namun oleh karena penjagaan dari gembala yang baik itu, akan dengan sekuat tenaga gembala yang baik itu akan bertarung dengan singa maupun macan yang akan menerkam barang yang berharga itu, yang domba yang berharga bagi si gembala tersebut. Jadi keberhargaan kita di mata Tuhan bukan karena kita baik, namun karena Allah memang memandang kita berharga di matanya. Jadi keberhargaan kita bukan karena kita baik, bukan karena kita bisa menghargai lagi Allah, menghargai perbuatan Allah, tetapi
keberhargaan kita itu karena Allah memang memandang kita berharga. Sehingga dengan keberhargaan itu kita sedikit demi sedikit akan mewujud nyatakan menjadi kehidupan yang berharga di mata Allah. Jadi kita adalah orang-orang yang berharga di mata Allah. Perspektif Allah, Allah memandang kita semua adalah orang-orang yang berharga di mata Allah. Bukti pertama adalah di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi di sini 1 Yohanes 3 ayat 1 membuktikan kita berharga, kita diangkat menjadi anaknya. Lihatlah betapa besar kasih-Nya yang dikaruniakan kepada Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Dunia tidak mengenal kita itu anak-anak Allah. Dunia tidak tahu akan pengorbanan Allah. Dunia itu tidak tahu akan kasih Allah. Dunia tidak tahu akan pengorbanan Allah. Oleh sebab itu kita perlu mewujud nyatakan ini sebagai ekspresi diri kita untuk menjadi anak Allah tentunya. Allah mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Disitulah kita diangkat. Bukti pertama Allah menghargai kita adalah kita diangkat sebagai anak-anaknya. Berbicara tentang Allah, berbicara dengan status, ahli waris, kuasa, tunduk dan taat. Ketiga hal status, ahli waris dan kuasa ini hal yang melekat pada diri si anak. Sedangkan tunduk dan taat adalah hal yang harus dilakukan oleh si anak tersebut. Status sebagai anak Allah menjadi landasan dari iman dan kepercayaan kita kepada Allah. Jadi status kita sebagai anak, adoption, kita diangkat sebagai anak itu karena kita berharga di matanya. Kita bisa melihat di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34, kita tidak akan membaca, tapi ayat tersebut menceritakan tentang kekhawatiran. Ketika kita memiliki status sebagai anak Allah, tentunya kita tidak akan khawatir, kita tidak akan takut akan hari esok, kita tidak akan terpengaruh oleh situasi zaman ini yang menakutkan, situasi zaman ini yang mengerikan dan sebagainya, karena status kita. Jika kita sebagai anak raja, tentunya kita dipelihara sebagai anak raja. Kita memiliki hal-hal yang bisa membuat kita mengatasi masalah-masalah itu. Jangankan krisis, kita juga dapat mengatasi hal-hal yang lain karena kita adalah anak Allah. Kita statusnya adalah anak Allah, jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Lalu berbicara tentang anak adalah ahli waris. Ahli waris akan menerima janji-janji Allah. Di dalam Roma 8 ayat 17 kita bisa membaca di rumah. Di situ mengungkapkan, menceritakan bahwa seorang anak akan memiliki ahli waris. Jika orang tuanya memiliki rumah mewah, maka anaknya tersebut juga memiliki hak waris tentang rumah mewah tersebut. Allah memiliki surga, kita juga akan memiliki surga. Allah menjanjikan keselamatan, kita juga akan menerima keselamatan. Tidak hanya itu, sebagai ahli waris kita juga memiliki sifat-sifat yang diwariskan oleh Bapa kita. Jika Allah kita penuh dengan kasih karunia, kita juga anak-anaknya akan sedikit mirip, bisa mengekspresikan tentang kasih karunia itu. Kita akan dapat mengasihi karena kita menerima
identitas kasih itu. Kita sudah menerima kasih yang diturunkan Bapa kepada anaknya. Jadi sifat-sifat Bapa, sifat Bapa yang kudus, kita juga bisa dijadikan kudus dalam kehidupan hari lepas hari. Kasih Bapa yang melimpah dengan hal-hal yang spektakuler, kita juga bisa menjalankan hal-hal itu karena kita terhisap dalam ahli waris tersebut. Bapa kita limpah dengan kemurahan, kita juga dimampukan untuk limpah dengan kemurahan. Karena sifat-sifat dari Bapa akan diturunkan kepada anak-anaknya. Lalu selanjutnya kuasa menjadi anak Allah. Selain daripada itu, sebagai anak kita akan memiliki kuasa untuk menjadi anak Allah, untuk menjalankan, merefleksikan, mewujud nyatakan status anak Allah tersebut. Perlu kita di dalam kehidupan hari lepas hari, kita harus mengingat akan perintah-perintah yang dilakukan Bapa kita di dalam kehidupan dari hari ke hari, supaya kita ini bisa menjadi anak yang taat. Nanti akan berbicara dengan tunduk dan taat. Tunduk dan taat adalah dasar dari disiplin kita oleh Bapa. Kita bisa membacanya di dalam Ibrani 12 ayat 6 sampai 7 dan 11. Jadi masalah ini, tunduk dan taat ini adalah hal yang harus kita lakukan sebagai seorang anak. Tunduk berbicara tentang hukum. Kita harus tunduk pada hukum-hukumnya. Kita harus juga taat pada perintah-perintahnya. Sehingga kita akan terus bisa seiring, seirama, sejalan dengan Bapa kita. Jika kita tidak taat, jika kita tidak tunduk, jangan-jangan kita tidak menganggap bahwa Bapa kita itu orang tua kita. Oleh sebab itu kita perlu tunduk dan taat. Hal ini harus kita lakukan di dalam hubungan anak dengan Bapa. Kita tunduk saja. Jika kita salah, kita akui kita salah. Jika kita berdosa, kita akui berdosa. Pak, saya salah. Pak, saya berdosa. Tentunya Bapa yang baik akan mengampuni. Dan Bapa yang baik tidak akan selalu menghukum kita. Hari ini dihukum, besok dihukum, dan lusa dihukum, dan seterusnya. Bapa yang baik tidak akan menghukum kita terus menerus. Jika kita salah hari demi hari, tentunya Bapa kita akan berpikir bagaimana caranya anak ini supaya bisa tunduk dan taat. Bagaimana caranya anak ini bisa patuh. Itu adalah tugas seorang Bapa. Jadi Bapa itu bukan hanya menjadikan perintah-perintah itu sebagai hukuman, tetapi perintah-perintahnya adalah untuk memagari kita supaya kita tidak terjebak di dalam hal-hal yang jahat. Perintah-perintah itu memagari kita supaya tetap di dalam koridor yang benar, kita tetap berjalan lurus, kita tidak berbelok ke kanan ke kiri, karena perintah itu untuk kebaikan kita, untuk kebaikan anak-anaknya. Tentunya seorang Bapa memberi perintah itu untuk kebaikan anak-anaknya, supaya anak-anak itu bisa mandiri, supaya anak-anak itu bisa memuliakan bapaknya tersebut. Jadi kita dijadikan anak bukan karena kita layak menjadi anaknya, namun karena keputusannya sendiri mengangkat kita menjadi anaknya. Kita tentunya pernah mendengar cerita anak bungsu yang meninggalkan rumahnya. Di situ berbicara tentang hubungan bapa dengan anaknya, di mana kedua anaknya tersebut hilang, tidak memiliki hubungan dengan bapaknya. Yang satu pergi, yang satu sudah, biarpun mereka di dalam rumah tetapi sudah tidak memiliki hubungan sebagai seorang bapak dan anak. Kedua-duanya hilang. Disitulah
kita dapat belajar bahwa hubungan kita harus terus dipelihara sebagai seorang anak. Kita harus tunduk dan taat sebagai seorang anak yang mengakui Bapa adalah Allah kita. Lalu bukti yang kedua adalah 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi bukti kedua adalah Allah memilih kita menjadi bangsa terpilih. Jika kita melihat ayat perikop ini di dalam 1 Petrus ayat 2 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Jadi kita bisa belajar dari bangsa Israel. Bangsa Israel tegar tengkuk, bangsa Israel gagal menjalankan perintah Tuhan. Bangsa Israel bangsa yang memberontak, sehingga di dalam Matius 21 ayat 43, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi bangsa pilihan bukan berbicara tentang bangsa Israel lagi. Bangsa pilihan adalah kita. Bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Berkat keselamatan sudah keluar dari bangsa Israel. Memang berkat penyertaan masih ada, dinyatakan Allah kepada bangsa Israel. Namun berkat keselamatan diterima oleh segala bangsa, segala kaum, segala suku bangsa. Jadi berkat inilah yang bisa kita meresponinya dengan baik. Karena kita adalah bangsa pilihan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Berbicara tentang bangsa, yaitu ada hal-hal yang perlu kita mengerti. Pertama adalah dipilih. Kedua, dimerdekakan. Ketiga, dipisahkan, dikhususkan, diberkati untuk memberkati. Kita belajar dari bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Allah secara khusus. Bangsa Israel adalah bangsa yang menjadi percontohan akan kuasa Allah, demonstrasi kuasa Allah kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa Israel dipilih bukan karena bangsa Israel bangsa yang baik, bangsa yang benar, tetapi di dalam keberdosaannya, di dalam kebrutalannya, di dalam persungut-sungutannya itu, Allah memilih bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain. Ada bangsa lain yang lebih baik mungkin, ada bangsa Mesir, bangsa Edom dan sebagainya. Tetapi Allah menetapkan pilihannya kepada bangsa Israel. Demikian juga Allah memilih kita sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Setelah dipilih lalu dimerdekakan. Kita ingat bahwa bangsa Israel dijajah oleh Mesir. Melalui tangan kuat Allah dapat dibebaskan dari perbudakan tersebut, dimerdekakan. Walaupun pada saat itu Fir'aun adalah bangsa yang kuat, pemimpinnya sangat kejam dan sebagainya. Bangsa-bangsa lain tunduk pada Mesir, tetapi oleh tangan Tuhan yang kuat, bangsa Israel dapat dimerdekakan oleh tangan Tuhan yang kuat itu. Bangsa Israel sebetulnya tidak akan bisa dimerdekakan jika tidak ada tangan yang kuat itu, yaitu Allah sendiri yang akan mengeluarkan, yang akan menyadarkan Fir'aun bahwa ada tangan yang kuat, ada Allah yang kuat, ada
kekuasaan yang lebih dari Fir'aun. Disitulah Fir'aun mengakui kealahan bangsa Israel. Jadi kita dapat belajar bahwa Allah yang peduli adalah Allah yang mengasihi, ya, yang memilih, yang memerdekakan. Demikian juga kita dimerdekakan dari perbudakan dosa, dari perbudakan hal-hal yang lain, sehingga kita dikeluarkan dari perbudakan itu untuk mengalami kebebasan. Namun ingat, jangan mempergunakan kemerdekaan kita dengan seenaknya. Mentang-mentang dimerdekakan, kita take it for granted. Kita melakukan hal ini, melakukan hal itu yang mendukakan Allah. Kita harus tetap mengerjakan kemerdekaan itu, mengisi kemerdekaan itu sebagaimana Allah firmankan. Sebagaimana kita juga telah merdeka, kita juga bangsa Indonesia juga tidak lepas dari penjajahan. Kita harus mengisi juga kemerdekaan dengan sebaik-baiknya, tidak dengan menjajah orang lain, menjajah orang yang tersisihkan dan sebagainya. Lalu yang ketiga, dipisahkan. Artis bangsa pilihan dipisahkan. Bangsa Israel setelah dimerdekakan, mereka dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Di padang gurun, bangsa ini digembleng sedemikian rupa, dipisahkan dari bangsa-bangsa lain supaya bisa beribadah, supaya bisa mengenal Allah yang kasih itu, supaya bisa mengenal Allah yang berkuasa itu, sehingga pikirannya mulai dirubahkan. Pikirannya yang dulu menyembah ilah-ilah di Mesir akan menyembah Allah yang benar. Dulu mungkin menyembah patung-patung di Mesir, sekarang menyembah Allah yang benar, yang penuh kuasa tersebut. Lalu hal yang keempat, dikhususkan. Bangsa Israel dikhususkan di padang gurun untuk berperang dari bangsa-bangsa lain yang menghalangi. Bangsa Israel dikhususkan untuk berbeda dari bangsa-bangsa lain. Dia terus berperang dari peristiwa ke peristiwa, dari perebutan tanah kepada tanah yang lain. Dia harus berperang, dikhususkan untuk menjadi terlatih. Demikian juga kita dilatih oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan untuk berperang melawan tipu muslihat iblis, melawan dosa yang merintangi kita, yang mengganggu kita, mungkin pemikiran kita, mungkin tabiat kita, watak kita dan sebagainya, sehingga kita dapat dimerdekakan hal itu. Lalu yang terakhir, diberkati untuk memberkati. Arti bangsa pilihan adalah diberkati untuk memberkati. Bangsa Israel diberkati untuk memberkati bangsa-bangsa lain. Melalui keturunan bangsa Israel, yaitu Mesias, Yesus Kristus lahir ke dunia itu adalah keturunan yang menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain, yaitu keselamatan. Tidak ada kasih yang terindah selain daripada keselamatan. Tidak ada kasih yang mulia selain daripada keselamatan. Keselamatan itu penting dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Manusia bisa membunuh tubuh ini. Manusia bisa membakar tubuh ini. Tetapi Allah menyelamatkan jiwa kita yang akan binasa kekal, akan mengalami penghukuman kekal, tetapi melalui keselamatan itu kita tidak akan menerima kebinasaan kekal tersebut. Itulah anugerah yang terbesar, keselamatan buat kita semua, umat-umat pilihannya, bangsa pilihannya. Jadi bangsa pilihan bukan bangsa yang luar biasa, namun bangsa yang biasa dijadikan olehnya menjadi luar biasa. Jadi bangsa Israel bukan bangsa yang luar biasa. Mereka suka menggerutu, mereka suka mencaci maki, mereka suka memberontak dan sebagainya. Namun melalui peristiwa demi peristiwa, melalui kejadian demi kejadian, bangsa Israel bisa seturut dengan kehendak Allah
Oleh karena Allah sendiri yang memimpinnya, Allah sendiri yang membuatnya sedikit demi sedikit mengalami perubahan demi perubahan yang semakin baik di dalam pikirannya maupun perbuatannya untuk memuliakan Allah yang ia percayai. Allah yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain, Allah yang menyatakan dirinya, ya Allah yang menyatakan kasihnya, Allah yang berkuasa itu mengasihi kita, umat yang berharga di matanya. Jadi saking berharganya di matanya, ia mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan memilih kita sebagai bangsa pilihan. Inilah perspektif Allah untuk orang-orang percaya. Kita adalah orang-orang yang berharga di matanya. Ia tidak hanya menebus kita, setelah itu dia meninggalkan kita. Berjuang sendiri, mengatasi dosa, mengatasi penderitaan, mengatasi pergumulan dan sebagainya. Tetapi tidak. Allah memberi status pada kita, yaitu sebagai anak. Disitulah status itu bisa kita pegang menjadi iman kita, menjadi pegangan kita. Bahwa kita tidak berjalan sendiri. Tidak ada bapa yang membiarkan anaknya berjalan sendiri. Dari anak-anak sampai dewasa. Tidak ada bapa yang tega seperti itu. Bapa yang baik, bapa yang kasih akan membimbing dari hari ke hari. Supaya anak itu menjadi dewasa, bertumbuh menjadi dewasa. Dan bisa berpikir dan memilih yang baik buat dirinya. Disitulah kita juga adalah anak-anaknya, kita bangsa pilihan, kita dibimbing dari hari ke hari untuk mengalami kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani itu akan memampukan kita berperilaku baik, sehingga perilaku yang baik kita akan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita melalui karya Roh Kudus yang ada di dalam kita. Membimbing kita dari kebenaran kepada kebenaran. Membimbing kita untuk menuju jalan yang lurus, menuju jalan keselamatan, jalan kekekalan yang disediakan Bapa kepada kita. Jadi tidak ada yang yang bisa menghalangi kasih Allah kepada kita. Di dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi tidak ada penghalang bagi kita dikasih Allah. Tidak ada malaikat pun, tidak ada pemerintah maupun orang di atas kita tidak bisa menghalangi kasih Allah kepada kita. Allah tetap mengasihi kita. Allah menunggu kita berbalik seberdosa apapun kita. Jika kita mengakui dengan kesadaran hati, tentu Allah menerima itu. Jika kita mengakui kita berdosa, tentu Allah menerima dengan lapang dada. Hai anakku, kembalilah. Dan bahkan Allah akan berpesta, akan kita boleh datang kepada Bapaknya. Sebelum mengakhiri, ada sebuah ilustrasi di sebuah pedesaan, ada tradisi di mana tradisi itu memberi sebuah mas kawin pada orang yang menikah. Biasanya kalau wanita itu biasa-biasa saja, ya bisa masak seadanya, wajahnya lumayan, sikapnya enggak ramah, ya biasa-biasa saja, dihargai 1 babi. Tapi kalau kurang dari itu dihargai setengah babi. Yang lebih dari itu dihargai 2 babi. Suatu ketika ada seorang pria yang sangat mencintai wanita, sampai-sampai menghargai wanita itu 7 babi.
banyak orang yang di sekitarnya protes, itu merusak pasaran. Jadi ada yang protes, ada yang namun singkat cerita setelah lobby demi lobby, setelah itu diselesaikan dengan baik, ya akhirnya terjadilah pernikahan itu dengan mas kawin 7 ekor babi. Yes, setelah menikah, setelah seiring berjalannya dengan waktu, si wanita itu yang tadinya kurang dari standar, sedikit berubah dari hari ke hari. Yang tadinya tidak bisa masak, itu sekarang bisa masak, bahkan masaknya enak dan dapat dinikmati oleh tetangga-tetangga sekitar kampung itu. Jadi sekitar kampung itu merasa, oh ya ada perubahan baik, kalau gitu tidak bisa inilah 3 babi lah bisa gitu. Lalu yang lainnya ada perubahan lagi, yang tadinya mungkin tidak make up gitu, setelah menikah make up, rias dan sebagainya, tambah cantik, tambah ayu dan sebagainya. Ya itu 4 babi mungkin itu udah bagus lah gitu. Lalu tambah hari dia juga menceritakan bahwa ada perubahan wanita ini yang dulunya cuek, tetapi setelah kenal beberapa lama ramah, bahkan suka tegur sapa dan sebagainya. Akhirnya wanita ini tidak hanya 7 babi, bisa 8 babi. Disitulah ada perubahan. Jadi menurut cerita ini kita bisa mengambil intinya bahwa penghargaan Allah mendahului kehidupan yang berharga. Allah menghargai kita supaya kita membuahkan kehidupan yang berharga di matanya. Berharga di matanya, berharga di orang-orang di sekitar kita. Sehingga kebaikan kita dapat dikecap oleh orang-orang di sekitar kita. Kita pun akan respect, kita pun akan menghargai orang itu. Ketika kita hidup berharga bagi Allah. Jadi keberhargaan kita tidak ditentukan oleh orang-orang di sekitar kita. Keberhargaan kita tidak ditentukan oleh tradisi, tetapi keberhargaan kita ditentukan Allah sendiri yang memberi kita berharga di matanya. Sehingga kita sedikit demi sedikit akan menjadi orang yang berharga, yang mewujud nyatakan status keberhargaan Allah pada kita. Jadi kesimpulannya adalah janganlah sia-siakan penghargaan Allah atas diri kita. Responilah dengan baik dan benar supaya kita dapat berharga di matanya. Karena sejatinya perspektif Allah tidak berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Manusia itu berharga di matanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setia Engkau. Kami boleh diingatkan akan status kami sebagai anak. Status kami sebagai bangsa pilihan. Itulah bukti-bukti kasih Engkau yang luar biasa. Itulah perspektif kami. Perspektif Allah tentang kami, orang-orang percaya. Kami adalah orang-orang yang berharga di matanya. Sehingga nantinya kelak kami pun akan hidup selayaknya orang-orang yang menerima penghargaan itu Tuhan. Melalui Roh Kudus yang ada di hati kami, melalui Roh Kudus yang ada di dalam kami, membuat kami hidup seturut dengan kehendak Engkau, menghargai setiap penghargaan yang diberikan kepada kami, menghargai setiap status yang melabeli kami, menghargai akan pemilihan kami sebagai bangsa yang terpilih sehingga kami dapat menjadi umat-umat kepunyaan Allah yang memuliakan nama Engkau dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.